Lalu selanjutnya saya akan membahas aspek pemasaran, yang menurut saya merupakan aspek paling menentukan masa depan usaha kedai kopi Raja Taiti. Saat ini, strategi pemasaran yang digunakan masih sangat sederhana. Penjualan terjadi karena lokasi yang mudah dijangkau, konsumen sekitar yang sudah terbiasa, dan harga yang relatif terjangkau. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa produk sudah diterima oleh pasar dan ini adalah modal yang sangat besar. Namun di sisi lain, saya juga melihat bahwa usaha ini belum benar-benar memasarkan dirinya sendiri. Usaha ini menunggu konsumen datang, bukan aktif mencari konsumen. Sebagai mahasiswa manajemen, saya berpendapat bahwa strategi ini cukup aman untuk saat ini, tetapi sangat berisiko dalam jangka panjang, terutama di tengah persaingan usaha minuman yang semakin ketat. Jika suatu hari muncul pesaing dengan konsep lebih menarik atau promosi lebih aktif, maka kedai kopi Raja Taiti bisa kehilangan pelanggan tanpa disadari. Menurut saya, aspek pemasaran usaha ini layak tetapi belum strategis. Lalu selanjutnya ada aspek produksi dan operasional. Pada bagian ini, saya akan membahas aspek produksi dan operasional kedai kopi Raja Taiti, dan menurut saya, aspek ini adalah aspek yang terlihat sederhana di permukaan, tetapi sangat menentukan kualitas usaha dalam jangka panjang. Dari hasil pengamatan saya, proses produksi minuman di kedai kopi Raja Taiti dilakukan secara langsung saat ada pesanan. Artinya, usaha ini menggunakan sistem make to order. Menurut saya, sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kualitas minuman bisa lebih terjaga karena dibuat langsung saat dipesan. Selain itu, risiko pemborosan bahan baku relatif kecil karena tidak ada stok minuman jadi yang berpotensi terbuang. Namun menurut pendapat saya, kekurangannya adalah ketergantungan yang tinggi pada kecepatan dan keterampilan individu yang membuat minuman. Jika hanya satu orang yang mengerjakan semuanya, maka ketika pesanan ramai, kualitas pelayanan bisa menurun. Bahan baku yang digunakan seperti kopi, bubuk Taiti, gula, susu, dan es batu relatif mudah diperoleh. Ini adalah keunggulan besar karena risiko keterlambatan produksi akibat kekurangan bahan baku sangat kecil. Namun saya juga melihat bahwa proses operasional masih berjalan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan sistem tertulis. Tidak ada standar operasional, prosedur, atau SOP yang jelas. Semua berjalan karena pemilik sudah terbiasa melakukannya. Sebagai mahasiswa manajemen, saya berpendapat bahwa usaha ini sudah efisien untuk skala kecil, tetapi belum siap untuk peningkatan skala. Jika suatu hari usaha ini ingin menambah karyawan, maka tanpa SOP yang jelas, kualitas produk bisa tidak konsisten. Menurut saya, aspek produksi dan operasional kedai kopi Raja Taiti layak tetapi masih sangat bergantung pada individu, bukan sistem. Untuk selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Selanjutnya saya ingin membahas aspek sumber daya manusia, dan jujur menurut saya ini adalah aspek yang paling krusial sekaligus paling rentan. Saat ini kedai kopi Raja Taiti dikelola langsung oleh pemilik usaha tanpa pembagian tugas yang formal. Semua peran mulai dari produksi, pelayanan, hingga pengelolaan keuangan dilakukan oleh satu orang. Di satu sisi,
Kondisi ini membuat biaya tenaga kerja menjadi sangat rendah, namun di sisi lain, kondisi ini menciptakan risiko yang sangat besar. Sebagai mahasiswa manajemen, saya melihat bahwa usaha ini sangat bergantung pada stamina dan waktu pemilik. Jika pemilik sakit, lelah atau memiliki keperluan lain, maka operasional usaha bisa terganggu. Menurut pendapat saya, UMKM yang sehat bukanlah UMKM yang pemiliknya bekerja paling keras, tetapi UMKM yang memiliki sistem kerja yang jelas meskipun masih sederhana. Dalam konteks kedai kopi Raja Tahiti, aspek sumber daya manusia ini masih layak untuk bertahan, tetapi belum aman untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya, aspek keuangan adalah aspek terakhir yang ingin saya bahas, dan menurut saya ini adalah aspek paling menentukan hidup dan matinya usaha. Dari pengamatan saya, pencatatan keuangan di kedai kopi Raja Tahiti masih dilakukan secara sederhana dan belum terpisah secara jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa selama uang terus berputar, maka usaha dianggap untung. Namun, sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa perasaan untung tidak selalu sama dengan keuntungan yang sebenarnya. Tanpa pencatatan yang rapi, pemilik usaha tidak mengetahui berapa laba bersih yang sebenarnya diperoleh, berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan, dan apakah usaha benar-benar berkembang atau hanya bertahan. Menurut saya, ini berpotensi menghasilkan keuntungan, tapi pengelolaan keuangannya belum mencerminkan manajemen usaha yang sehat. Jika aspek keuangan ini tidak segera dibenahi, maka risiko terbesar bukanlah kerugian langsung, tetapi ketidakjelasan arah usaha. Selanjutnya ada pendapat saya tentang persaingan usaha. Dalam dunia usaha minuman, persaingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya melihat bahwa kedai kopi Raja Tahiti tidak berdiri sendirian. Di sekitar lokasi usaha, pasti ada pesaing, baik yang sejenis maupun yang menjual minuman alternatif. Namun yang menarik, menurut saya adalah usaha ini tidak terlihat panik terhadap persaingan. Ini bisa diartikan dua hal, bisa karena sudah nyaman, atau bisa karena belum sadar ancaman. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa kenyamanan adalah musuh terbesar usaha kecil. Usaha yang merasa cukup seringkali berhenti belajar, padahal pesaing terus berinovasi. Jika kedai kopi Raja Tahiti tidak memulai memikirkan diferensiasi, maka keunggulan harga murah dan rasa enak bisa dengan mudah ditiru. Lalu selanjutnya ada pendapat saya tentang perilaku konsumen. Menurut saya, minuman kopi dan Tahiti memiliki karakter yang unik. Konsumen tidak hanya membeli rasa, tetapi juga pengalaman, kebiasaan, dan kenyamanan. Dalam konteks kedai kopi Raja Tahiti, saya melihat bahwa konsumen datang karena sudah terbiasa, lokasi mudah dijangkau, dan harga sesuai kantong. Namun, kebiasaan konsumen bisa berubah. Jika suatu hari ada tempat baru yang lebih menarik, lebih viral, atau lebih aktif di media sosial, maka konsumen bisa berpindah. Oleh karena itu, menurut saya, usaha ini tidak boleh hanya mengandalkan loyalitas pasif, tetapi perlu membangun hubungan aktif dengan pelanggan. Selanjutnya ada pendapat saya tentang kegagalan usaha. Saya juga perlu jujur membahas kemungkinan terburuk. Usaha seperti kedai kopi Raja Tahiti bisa gagal bukan karena satu kesalahan besar, tetapi akumulasi kesalahan kecil yang dibiarkan. Misalnya, tidak mencatat keuangan, menganggap semua uang masuk adalah keuntungan, dan tidak mengevaluasi usaha. Menurut saya, kegagalan UMKM seringkali tidak disadari sampai usaha benar-benar berhenti. Oleh karena itu,
Kesadaran manajerial adalah kunci. Kita belajar bahwa usaha yang layak harus memenuhi banyak aspek. Namun, di lapangan, saya melihat bahwa usaha bisa berjalan meskipun hanya aspek belum terpenuhi. Dari sini, saya belajar satu hal penting, bahwa studi kelayakan bisnis bukan alat untuk menghakimi usaha, tetapi alat untuk memperbaiki usaha. Dalam konteks kedai kopi Raja Tahiti, studi kelayakan menunjukkan bahwa usaha ini layak dijalankan, tidak layak dibiarkan tanpa perbaikan. Sebagai penutup analisis, saya ingin menyampaikan kesimpulan pribadi saya. Berdasarkan pengamatan dan pendapat saya terhadap seluruh aspek studi kelayakan bisnis, mulai dari aspek hukum, pemasaran, produksi, sumber daya manusia hingga keuangan, maka saya menyimpulkan bahwa kedai kopi Raja Tahiti adalah usaha yang layak dijalankan dan memiliki potensi berkembang, tetapi membutuhkan pembenahan serius dari sisi manajemen dan sistem agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Usaha ini bukan usaha yang gagal, usaha ini juga belum bisa disebut usaha yang kuat. Usaha ini berada di tahap bertahan dan masa depannya sangat ditentukan oleh keputusan manajerial yang diambil ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.